Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa berkumpul pada hari ini di tempat dan di acara yang kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi acara ini. Kemudian yang kedua, izinkan Ulun Rahmat Fauzan Azhari ingin menyampaikan selamat kepada saudari Namira Salsabila, anak dari Bapak Haji Ikhwan Fitriani. Kemudian juga kepada saudara Rian Sadewo, anak dari Bapak Yuni Arianto, yang alhamdulillah hari ini sudah melangsungkan akad nikah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi akad nikah tersebut dan menjadikan keluarga dari kedua mempelai ini keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga dipenuhi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, izinkan ulun mengucapkan doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada yang baru saja menikah, yaitu doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian berdua, kedua mempelai, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian berdua, kedua mempelai, baik dalam keadaan senang ataupun sedih, dan senantiasa selalu diberikan kebaikan dalam rumah tangganya. Kemudian izinkan ulun untuk menyampaikan beberapa wasiat atau nasihat pernikahan yang semoga dengannya terkhusus untuk kedua mempelai dan secara umumnya kepada kita semua, termasuk diri ulun pribadi, yang semoga dengan nasihat-nasihat tersebut kita bisa semakin menjalankan rumah tangga kita di bawah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bahwa pernikahan adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernikahan adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika sebuah ibadah, maka di antara hal yang paling penting dari sebuah ibadah tersebut untuk bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadah itu memerlukan niat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu, terkhusus adalah amal-amal saleh, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu memerlukan kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang atau setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka pada saat seseorang menikah, setelah mengucapkan akad atau ijab qabul, maka resmilah kedua mempelai tadi menjadi suami istri. Maka yang namanya niat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam pernikahan, maka itu harus berlangsung sebelum menikah, pada saat akad nikah, dan sampai sepanjang hayat. Yang kedua, di antara nasihat yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa seseorang yang sudah menikah, maka sempurnalah agamanya, karena menikah itu adalah separuh dari agama. Maka tentu saja syaitan atau iblis, ketika seseorang menyempurnakan agamanya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menikah, maka tentu saja syaitan dan iblis tidak akan pernah tinggal diam. Akan ada banyak sekali godaan-godaan syaitan, akan ada banyak sekali godaan-godaan iblis yang akan berusaha membuat seorang suami untuk membenci istrinya, yang akan membuat seorang istri untuk membenci suaminya. Dan syaitan akan terus menggoda kedua pasangan suami istri untuk agar mereka saling membenci dan untuk agar supaya mereka berpisah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan tentang bahwa inna syaitana yada'u 'arsyahu 'alal ma'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu meletakkan singgasananya, atau pemimpin dari syaitan itu meletakkan singgasananya atau meletakkan tempat duduknya itu di atas air. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabuhum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Yang paling dekat posisinya dengan pemimpin syaitan tersebut
dengan pemimpin iblis tersebut adalah syaitan atau iblis yang paling besar dampak godaannya untuk anak cucu Adam. Maka datanglah syaitan dan iblis saling melaporkan tentang apa yang sudah dia kerjakan dalam satu hari tersebut. Ada yang datang mengatakan bahwasanya aku sudah membuat seseorang bermaksiat kepada Allah dengan dia berzina. Aku sudah membuat seseorang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan dosa besar ini dan itu. Dan berbagai macam dosa-dosa besar yang lainnya. Maka pemimpin syaitan tersebut mengatakan, "Ma fa'alta syai'an." Engkau belum melakukan apa-apa. Sampai datang syaitan yang mengatakan kepada pemimpin syaitan atau kepada pemimpin iblis tersebut. Kemudian syaitan tersebut mengatakan, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih." Kata syaitan tersebut, "Wahai pemimpin syaitan, sungguh aku tidak meninggalkan laki-laki ini sampai aku membuat ia berpisah dengan istrinya." Maka pemimpin syaitan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW pun mendekatkan syaitan tersebut kepada posisinya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di antara godaan yang paling disenangi dan disukai oleh pemimpin syaitan adalah bagaimana apabila syaitan itu bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka pertanyaannya, bagaimana agar supaya rumah tangga itu terbebas, atau agar bagaimana rumah tangga itu bisa aman dari berbagai macam gelombang godaan syaitan? Ada satu kunci yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah menjaga perintah Allah dengan mengerjakannya dan menjaga larangan Allah dengan meninggalkannya. Maka kata Nabi SAW, "Yahfadka," sungguh Allah akan menjagamu. Termasuk diantaranya adalah penjagaan terhadap rumah tangga seseorang. "Ihfadillaha tajidhu tujahaka." Kata Nabi SAW, jagalah Allah, maka sesungguhnya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa selalu ada dalam setiap masalahmu. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana agar rumah tangga itu bisa senantiasa selalu aman dari perpisahan. Artinya rumah tangga yang senantiasa selalu berada di dalamnya ketaatan, yang senantiasa selalu berada di dalamnya al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, saling nasihat menasihati, saling memberikan wasiat kebaikan, maka insyaallah rumah tangga tersebut insyaallah akan aman dari berbagai macam gelombang godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, di antara yang diwasiatkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril alaihissalam, suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, cintailah siapa saja yang kau inginkan. Dengan berbagai macam rasa cintanya, seberapa besar pun rasa cintamu kepada siapapun yang engkau ingin cintai, fa innaka mufariquh. Tapi ketahuilah, suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Wasiat dari Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua pasti akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Termasuk di antaranya adalah berpisah dengan istri, berpisah juga dengan suami. Apa yang memisahkan di antara keduanya? Di antara yang pasti akan memisahkan di antara keduanya adalah kematian. Namun, bagaimana agar supaya perpisahan tersebut berlanjut dengan kebaikan? Karena sesungguhnya perpisahan di dunia akan sungguh sangat indah apabila perpisahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah cita-cita terbesar dari rumah tangga seorang muslim dan seorang muslimah. Bagaimana mereka bisa berkumpul kembali dengan suami mereka, dengan anak-anak mereka, dengan istri mereka, dengan keluarga mereka untuk bisa sama-sama diberikan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang cita-cita seorang muslim, seorang muslimah. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu adalah surga Firdaus yang sangat tinggi. Itu adalah surga Aden yang sangat tinggi sekali. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga tersebut disertai atau dibarengi atau berkumpul kembali dengan ayah-ayah mereka, dengan ibu-ibu mereka, dengan istri-istri mereka, dengan suami-suami mereka, dan juga dengan anak-anak mereka. Maka sungguh indah
apabila perkumpulan di dunia, apabila suami istri di dunia berkumpul dalam kebaikan, dalam kebahagiaan, kemudian dilanjutkan dengan berkumpulnya mereka kembali dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasiat yang berikutnya adalah bahwasanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita, seorang muslim dan juga seorang muslimah, terkhusus adalah seorang suami kepada istrinya dan juga seorang istri kepada suaminya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la yafruku mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang laki-laki membenci seorang mukmin, atau seorang laki-laki mukmin tidak boleh membenci seorang wanita mukminah. Terkhusus di dalamnya adalah seorang suami tidak boleh membenci istrinya. Begitu pula seorang istri yang beriman tidak boleh membenci suaminya. Maka kata Nabi SAW pada saat beliau memberikan solusi, memberikan keterangan terhadap bagaimana agar supaya kita tidak saling membenci antara seorang suami dengan istri, istri dengan suami. Bagaimana caranya? Karena pasti pada saat seseorang itu berkumpul 24 jam dengan orang atau dengan manusia yang memiliki berbagai macam kekurangan, pasti akan ada terlihat kekurangannya dan pasti akan ada ketidaksukaan terhadap sifat kekurangan tersebut. Maka kata Nabi SAW, kiat agar supaya di rumah tangga tidak saling membenci antara suami dengan istri. Kata Nabi SAW, in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Kata Nabi SAW, apabila seorang laki-laki melihat berbagai macam kekurangan pada istrinya, maka hendaklah dia mencari kelebihannya dan mengingat-ingat kelebihannya. Begitu pula seorang istri apabila dia membenci, tidak menyukai sebagian dari sifat suaminya, maka hendaklah dia mencari kelebihan dari suaminya. Karena tidak ada laki-laki yang terlahir sempurna, begitu pula tidak ada wanita yang terlahir sempurna. Yang apabila berkumpul antara dua orang manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, maka pasti akan ada sedikit mungkin ketidakcocokan pada saat melihat kekurangan dari masing-masing pasangan. Maka kata Nabi SAW, lihatlah, carilah kelebihannya, kemudian renungilah kelebihannya tersebut, sehingga kebencian tersebut akan hilang, tenggelam di dalam keridhaan tersebut, atau tenggelam di dalam mengingat kebaikan-kebaikan tersebut. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga ini adalah keluarga yang di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.